Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Alia Lestari dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, MSI, dengan judul tugas isolasi, identifikasi, dan uji aktivitas senyawa flavonoid dalam daun jamblang atau Syzygium cumini, skill sebagai antioksidan. Radikal bebas merupakan molekul reaktif dengan elektron tidak berpasangan yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan memicu berbagai penyakit degeneratif, sehingga diperlukan antioksidan untuk menetralkannya. Salah satu sumber antioksidan alami adalah flavonoid, yaitu senyawa polifenol yang bekerja dengan mendonorkan elektron atau atom hidrogen, menghambat pembentukan ROS, serta mengkelat ion logam. Daun jamblang atau Syzygium cumini diketahui kaya akan flavonoid dan metabolit sekunder lain yang berkontribusi terhadap aktivitas farmakologisnya. Flavonoid dalam daun ini mampu menstabilkan radikal bebas, mencegah peroksidasi lipid, serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Berbagai metode seperti DPPH, ABTS, dan FRAV menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan flavonoid, semakin besar aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Tujuan penulisannya yang pertama itu untuk mengetahui metode isolasi flavonoid dari daun jamblang, yang kedua mengetahui teknik identifikasi senyawa flavonoid, yang ketiga mengetahui aktivitas antioksidan dalam flavonoid. Selanjutnya ada kajian tanaman jamblang. Yang pertama ada taksonomi. Secara taksonomi, klasifikasi tanaman jamblang adalah sebagai berikut. Ada kingdom, termasuk ke dalam plante, divisinya Magnoliophyta atau Angiospermae, kelasnya Magnoliopsida atau Dicotyledon, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya itu termasuk ke dalam Syzygium, spesiesnya Syzygium cuminilim, skill. Terus untuk morfologinya, Syzygium cumini merupakan tanaman pohon, dapat tumbuh hingga tinggi 10-30 meter, batang berkayu keras dan bercabang banyak, daunnya berbentuk lonjong hingga lancet berwarna hijau mengkilap, memiliki kandungan minyak asiri yang khas, buahnya berbentuk lonjong dengan warna ungu kehitaman saat matang dan memiliki rasa asam manis yang khas. Untuk kandungan kimianya itu daun jamblang ini mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berperan penting dalam aktivitas biologisnya. Senyawa-senyawa tersebut meliputi flavonoid, alkaloid, tanin, resin, dan minyak atsiri. Keberadaan metabolit sekunder ini menjadikan daun jamblang memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan antidiabetes. Lanjut ke metode isolasi flavonoidnya. Yang pertama, untuk preparasi sampel daun jamblang itu, yang pertama ada pemilihan daun dilakukan secara selektif, yaitu daun yang masih segar, tidak terserang hama atau penyakit, serta memiliki warna hijau tua sebagai indikator kandungan metabolit sekunder yang relatif tinggi. Nah, mulai dari sortasi basah, terus lanjut ke pengeringan alami, lanjut lagi ke sortasi kering, terus sama penghalusan kurang lebih 1,5 kg simplisia kering. Dilanjut dengan ekstraksi daun jamblang. Nah, untuk metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi bertingkat, yaitu teknik ekstraksi yang dilakukan secara berurutan menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda. Prinsip dasar metode ini adalah like dissolve like, di mana senyawa akan larut dalam pelarut yang memiliki kepolaran serupa. Untuk maserasi bertingkat itu dengan N-heksan itu selama 72 jam. Untuk maserasi dengan etanol 96% itu juga 72 jam. Nah, untuk penyaringan dan pemekatan ekstrak, ini ekstrak kental etanol dipartisi menggunakan aquades dan etil asetat dalam corong pisah dengan perbandingan 1:1. Kemudian didiamkan sehingga membentuk dua fase. Fase yang berada di lapisan atas adalah fraksi etil asetat yang berwarna coklat tua, sedangkan di lapisan bawah adalah fraksi air yang berwarna coklat muda. Pemisahan ini dikarenakan adanya perbedaan massa jenis dari kedua pelarut. Fraksi etil asetat diambil untuk dipekatkan dengan rotary evaporator dan diperoleh ekstrak kental etil asetat sebanyak 100 ml yang berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya ke proses fraksinasi daun jamblang. Nah, untuk fraksinasi ini, yang pertama ada pemisahan senyawa flavonoid dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk prosedurnya terlampir. Nah, pada metode ini menggunakan fase diamnya itu plat silika dan fase geraknya ini metanol dengan etil asetat perbandingan 1:6 menghasilkan 3 noda. Ketiganya diduga sebagai flavonoid. Ketiga noda tersebut pada cahaya tampak noda tidak tampak. Namun, ketika dilihat pada lampu
UV 365 nm, warna noda tampak fluoresensi merah muda. Pada gambar menyajikan kromatogram hasil KLT dengan fase gerak metanol dengan etil asetat 1:6 dilihat dengan lampu UV 365 nanometer. Pemisahan KLT dengan RF noda itu 0,69, 0,78, dan 0,89. Isolat mengandung senyawa flavonoid dengan golongan flavonol. Yang kedua, ada pemisahan senyawa flavonoid dengan kromatografi kolom. Untuk prosedurnya ini terlampir. Untuk kromatografi kolom merupakan teknik pemisahan lanjutan yang digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi senyawa flavonoid secara lebih spesifik berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Metode ini memungkinkan diperolehnya fraksi yang lebih murni dibandingkan KLT. Kromatografi kolom merupakan metode pemisahan senyawa menggunakan fase diam berupa silika gel, sedangkan elemen metanol dan etil asetat sebagai fase geraknya, dan menggunakan 3 ml sampel ekstrak etil asetat daun jamblang. Silika gel digunakan sebanyak 30 gram dan di oven pada suhu 160 derajat Celcius. Proses pemisahan dengan kromatografi kolom menghasilkan 4 fraksi yang ditampung dalam 10 vial. Selanjutnya, identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Yang pertama itu ada identifikasi dengan spektrofotometer UV visible. Nah, di sini tuh ada terdapat tabel penafsiran pergeseran per reaksi geser. Untuk penambahan reaksi geser saat ditambahkan AlCl3 itu tidak ada pergeseran. Terdapat gugus itu min OH, C5 dan kemungkinan gugus prenil. Kemudian pada saat penambahan HCl, pergeseran batokromik pita 1 plus 20 nanometer. Adanya gugus ortodihidroksi atau cincin B. Kemudian pada saat penambahan NaOH, penurunan intensitas atau hipokromik menunjukkan gugus hidroksi C3, C4 dan lain-lain. Kemudian di sini juga terdapat gambar spektrum UV visible isolat daun jamblang dengan penambahan pereaksi geser. Nah, dari spektrum menunjukkan puncak pada 269 nanometer pita 2 dan 376 nanometer pita 1, termasuk golongan plaponol yaitu mirisetin. Nah, pola oksigen mendukung keberadaan gugus min OH pada cincin A dan B. Struktur mirisetin ini terlampir. Yang kedua, identifikasi dengan FTIR. Untuk analisis FTIR isolat daun jamblang atau Syzygium cumini ini menghasilkan gugus min OH pada 3397 cm atau hidroksil bebas. Lalu ada 1739 cm gugus CO atau karbonil, 1374 dan 1241 cm itu gugus CH alifatik, lalu 2986 cm itu renggangan CC atau aromatik, lalu ada 1045 sampai 689 cm itu ada cincin aromatik. Nah, jadi dapat disimpulkan dari gambar spektra IR isolat daun jamblang ini, isolat mengandung senyawa flavonoid ditandai gugus fungsi utama min OH, CO, CH, dan cincin aromatik. Lalu yang ketiga ada identifikasi dengan gas kromatografi atau GC. Di sini ada terlampir tabel hasil identifikasi dengan GC. Nah, hasil analisis GC isolat daun jamblang atau Syzygium cumini, metode GC memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas dan interaksi fase diam. Terdeteksi 5 puncak pada kromatogram. Nah, hasil utamanya itu ada puncak utama rentang waktu di 3,223 menit yaitu 88,26%. Nah, komponen dominan atau kemurnian tinggi. Puncak minornya ada di rentang 3,303 dan 3,589 menit senyawa pengotor. Lalu ada di 51,260 menit ini senyawa kurang volatil. Lalu ada di 2,237 menit ini jumlah sangat kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi cukup berhasil. Didominasi satu senyawa utama, masih terdapat sedikit pengotor. Perbedaan rentang waktu menunjukkan variasi sifat psikokimia, volatilitas, polaritas, dan BM.
Kemudian ada uji aktivitas antioksidan pada daun jamblang. Uji aktivitas antioksidan pada daun jamblang ini menggunakan metode ABTS. Nah, sampelnya ini terdiri dari ekstrak etanol, etil asetat, dan isolat daun jamblang atau Syzygium cumini. Metodenya ABTS sama UV visible karena cepat, sensitif, dan dapat mendeteksi senyawa hidrofilik dan lipofilik. Kontrol positifnya ini ada quercetin, itu antioksidan kuat. Terus konsentrasi ujinya ini ada di 10, 20, 30, dan 40 ppm. Persentase perendaman meningkat seiring konsentrasi. Nah, hasilnya ini dapat aktivitas diukur dari persen perendaman radikal. Semakin tinggi konsentrasi, aktivitas antioksidan meningkat. Lalu ekstrak etil asetat paling tinggi ini kurang lebih di 46,77% pada 40 ppm. Ini konsentrasi yang paling tinggi. Lalu aktivitasnya dipengaruhi kadar flavonoid. Kendala dan sarannya, ini reaksi ABTS belum optimal atau absorbansinya rendah. Tidak terlalu mengencerkan ABTS, meningkatkan konsentrasi sampel, mengontrol waktu reaksi. Jadi kesimpulannya, ekstrak etil asetat memiliki aktivitas antioksidan terbaik, berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dapat disimpulkan bahwa daun jamblang atau Syzygium cumini mengandung senyawa flavonoid golongan flavonol yang ditandai dengan adanya gugus hidroksi dan gugus fungsi khas seperti CO, CC, aromatik, serta CH alifatik. Senyawa utama yang diduga terkandung adalah mirisetin. Selain itu, ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan isolat daun jamblang menunjukkan aktivitas antioksidan terhadap radikal ABTS yang ditunjukkan melalui presentasi peredaman. Aktivitas antioksidan meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi. Dengan ekstrak etil asetat memberikan aktivitas paling tinggi. Dengan demikian, daun jamblang memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam bidang farmasi dan kesehatan. Untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, perlu dilakukan identifikasi lanjut menggunakan NMR dan LC-MS sehingga dapat ditetapkan secara jelas struktur dari isolat aktif tersebut. Pada penentuan aktivitas antioksidan, sebaiknya menggunakan 1 mili ABTS dari larutan stok ABTS untuk pengukuran blanko dan sampel menggunakan spektrofotometer UV visible. Saat melakukan pengukuran absorbansi harus lebih memperhatikan selang waktu reaksi.